Yang saya muliakan, yang saya hormati para imam masjid Al-Munawwar wa nakhuthu bizikri al-Ustaz Salih Sakola mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Yang saya muliakan, saya hormati para habaib, para asatizah wa hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di malam yang mulia ini untuk kita membaca kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Kita sampai ke bab kunut solat subuh, ya, babu kunuti fis subhi, bab yang membahas tentang kunut di dalam solat subuh. Perlu kita ketahui bahwa musannif hadzal kitab, yang menulis kitab Al-Adhkar ini, bermazhab Syafi'i, yaitu Imam Nawawi. Kalau mazhab Syafi'i, kunut di solat subuh itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, sunnah yang diyakini bahwa Nabi tidak meninggalkan amalan itu, sunnah yang dimana jika tidak dilakukan disunnahkan kita sujud sahwi. Nah, kunut ini secara makna artinya bisa diartikan doa, ya, sebagaimana firman di surat Al-Baqarah, wa qumu lillahi qanitin. Nah, mereka berdiri berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa diartikan orang yang taat ibadah, disebut dengan wal qanitat, wal qanitat, wal qanitun, wal qanitat fi lisanil Arab. Juga ada isyarat dalam Al-Quran, wal qanitu, ay maknanya at-ta'i'u lillah, taat kepada Allah, dari kata kunut juga. Al-Imam Nawawi mengatakan di sini, i'lam annal kunuta fi sholati subhi sunnatun li hadithi sahih. Ketahuilah bahwa kunut di sholat subuh itu sunnah hukumnya, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih dari Anas radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaknutu fi subhi hatta faraqa dunya. Anas bin Malik mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya beliau senantiasa kunut di sholat subuh hingga beliau berpisah dengan dunia. Ini yang menjadi acuan hukum dalam mazhab Syafi'i, bahwa kunut itu sunnah di dalam sholat subuh. Hadis ini riwayat Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, dalam kitab beliau Al-Arba'in. Juga disahihkan juga hadis ini oleh Imam Nawawi, dan disahihkan juga oleh Imam Malik bin Anas, dan disahihkan juga oleh Imam Darul Qutni. Jadi banyak juga ulama yang mensahihkan hadis ini. Tapi ada juga ulama-ulama lain yang melemahkan hadis ini. Makanya ini perkara khilafiyah. Ya, kalau bilang yang benar kunut, terus yang tidak benar yang tidak berkunut, yaitu buang-buang waktu, karena memang dari dulu sudah berbeda dalam masalah ini. Yang penting sholat subuh, ya. Yang penting sholat subuh. Jadi kalau masih berdebat masalah ini juga, kita flashback lagi berapa ratus tahun yang lalu, dan memang khilaf. Dua mazhab pakai kunut, dua mazhab tidak pakai kunut. Mazhab Syafi'i menggunakan kunut di sholat subuh, mazhab Maliki menggunakan kunut di sholat subuh, mazhab Hanafi tidak berkunut di
sholat subuh. Mazhab Hambali tidak berkunut di sholat subuh. Jadi dua menggunakan kunut subuh, dua mazhab lainnya tidak menggunakan kunut subuh. Di sini saya mau jelaskan bagaimana sehingga berbeda di antara kelompok ulama yang mengatakan kunut sholat subuh itu sunnah, dan kelompok yang lainnya di kalangan para ulama mengatakan kunut subuh itu tidak disunnahkan. Tapi semua ulama dalam satu kesepakatan yang sama bahwa kunut itu ada dalam syariat Islam, yaitu kunut nazilah. Ya, ceritanya di bab tentang kunut nazilah pernah saya jelaskan juga, cukup panjang di situ. Tapi bedanya di kunut subuh. Kita ambil metodologi yang disebut oleh ulama-ulama hadis al-jarh wa ta'dil. Ini manhaj metodologi para muhaddisun, diawali dengan mengkritik dulu baru menyatakan keadilan. Al-jarhu itu artinya luka atau cacat. At-ta'dil artinya sesuatu yang baik, yang adil, yang fiqh, yang dhabit, yang bermakna positif. Yang pertama, yang berhujjah kunut subuh tidak ada, juga punya dalil, punya referensi, dan kelompok ulama yang menyatakan kunut subuh itu sunnah juga memiliki dalil dan referensi. Ya kalau kayak begini gak akan selesai. Toh dua-duanya punya dalil, yang salah itu menyalahkan. Yang berkunut menyalahkan yang tidak berkunut, dan yang tidak berkunut menyalahkan yang berkunut. Sekarang kenapa bisa beda? Masing-masing punya dalil kok beda kesimpulan hukumnya? Nah, itu dijelaskan dalam kitab Syarhul Al-Waraqat tentang usul fikih. Di situ disebutkan dua hal yang membuat hukum, kesimpulan hukum menjadi beda. Ada dua hal. Yang pertama, pemilihan dalil. Pemilihan dalil. Menurut kelompok ini, dalil ini hadis yang sahih. Diambillah hadis tersebut, dijadikan acuan hukum. Tapi kelompok yang lain meneliti, enggak, ini hadis lemah, tidak diambil. Yang mengatakan sahih jadikan hujjah hukumnya, sedangkan yang mengatakan dhaif tidak menjadikan hujjah dalam hukum. Ini kan penilaian hadis maupun rawinya, periwayatnya itu sifatnya subjektif, penelitian, tidak mutlak kebenarannya. Maksudnya jika ada ulama mengatakan fulan bin fulan ini hafalannya tidak kuat, ketika menulis hadis banyak salahnya, tapi orangnya jujur, orangnya baik, ulama yang lain belum tentu menilai yang sama. Bisa mereka katakan, enggak, ini hafalannya kuat, ini hafalannya baik. Itu hal yang biasa di dalam ilmu hadis. Nama ilmunya ilmu al-jarh wa ta'dil. Itu yang pertama. Yang kedua yang membuat hukum menjadi berbeda di antara para ulama lintas mazhab, yang kedua itu adalah memahami nas, metodenya berbeda. Hadisnya sama, tapi kan basic keilmuannya di setiap ulama itu berbeda-beda. Ada yang menguasai tentang sejarah, tentang syair, ada yang menguasai secara mendalam tentang lughah Arabiyah, bahasa Arab, ada yang menguasai tentang asbabul wurud dan seterusnya. Latar belakang keilmuan mereka yang mereka kuasai itu berbeda, sehingga memahami hadis juga tentu akan berbeda. Makanya disebutkan kalau Abu Hanifah itu ahli pemikir, kelebihan beliau disebut dengan ahlul aql atau an-nuha atau ru'yah. Ya.
Ra'yi, ahlu ra'yi, laisa ru'yah, ahlu ra'yi, ahli pemikir. Imam Malik disebut sebagai ahlul athar, yang memiliki koleksi-koleksi hadis-hadis Nabi. Antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik berbeda latar belakang, kapasitas keilmuannya yang mereka unggul di ilmu tersebut, keduanya berbeda. Kalau Imam Syafi'i memadukan keduanya, karena Imam Syafi'i juga berguru kepada Imam Malik. Imam Syafi'i juga berguru kepada muridnya Abu Hanifah, namanya Imam Asy-Syaibani. Beliau padukan itu. Imam Ahmad kuatnya di hadis, ahlul athar. Itu yang menyebabkan kesimpulan hukum berbeda, nasnya sama, tapi kesimpulan yang mereka pahami dari nas tersebut untuk mengeluarkan hukum berbeda. Juga berbeda metodologi dan juga basic keilmuan mereka. Yang ketiga, nah ini tidak disebut dalam kitab Syarhu Al-Waraqat, tapi ada isyarat dalam kitab Al-Mizanul Kubra yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah. Lahir, wafat 973 Hijriah. Nah, beliau tambahkan satu poin lagi yang membuat hukum lintas mazhab ini banyak yang berbeda satu dengan lainnya. Ditambah oleh beliau satu poin lagi, yaitu ada riwayat-riwayat yang belum sampai kepada mereka. Di mazhab tertentu riwayat ini sampai kepada mereka, tapi di mazhab yang lain riwayat itu tidak sampai kepada mereka. Contoh, Imam Abu Hanifah mendapatkan riwayat ini karena ada sahabat-sahabat yang hijrah ke tempat beliau, di mana? Di Kufah. Ya, beliau meninggalnya di Baghdad, lahirnya di Kufah. Imam Abu Hanifah lahir tahun 80, wafat 150 Hijriah. Para sahabat yang hijrah tentu membawa riwayat-riwayat hadis, belajar kepada mereka. Sedangkan Imam Malik bermukim di Madinah, lahir 93, wafat 179. Ada riwayat hadis yang dimiliki oleh sahabat ini yang ada di Kufah yang tidak dimiliki oleh sahabat Nabi yang ada di Madinah, dan juga sebaliknya. Nah, sehingga ada riwayat yang sampai kepada Imam Abu Hanifah dan juga ada riwayat yang tidak sampai kepada Imam Malik, dan sebaliknya. Itu penjelasan dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bahkan satu hadis itu, contoh ya yang sederhana untuk kita pahami, puasa Syawal 6 hari. Ya. Nabi katakan, man shoma Ramadhana thumma atba'ahu bisittin min Syawal faka'annahu shoma ad-dahra kullahu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya satu, sama. Siapa yang puasa di bulan suci Ramadan, kemudian setelah bulan suci Ramadan, hari raya Idul Fitri, kan haram berpuasa. Setelahnya itu sunnah 6 hari puasa Syawal. Siapa yang melakukan amalan tersebut seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh pahalanya. Di dalam pemahaman Imam Syafi'i ini sunnah, tapi pemahaman Imam Malik tidak disunnahkan. Kok bisa beda? Ada yang berpendapat, ini kami baca di kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rushdi Al-Ghadi Al-Maliki. Beliau mengatakan, karena menurut Imam Malik ada 2 alasan. Yang pertama, bahwa pada waktu itu di Madinah beliau khawatir orang-orang akan menganggap puasa itu puasa wajib, karena berurutan dengan Ramadan, hanya terpisah 1 hari, hari raya Idul Fitri. Alasan kedua, menurut Imam Malik, bahwa ini hadis, beliau tidak berani nyatakan hadis ini kuat, sehingga tidak dijadikan hujjah dalam hukumnya. Berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan hadis itu hadis yang layak dijadikan hukum, karena menurut Imam Syafi'i hadis ini hadis yang kuat. Nah, itu berbeda pandangan. Nah, perlu dicatat bahwa yang mengatakan puasa Syawal 6 hari itu
tidak disunnahkan itu hanya pendapat Imam Malik, tapi ulama-ulamanya mereka tetap menganjurkan untuk puasa Syawal 6 hari. Nah, ini yang pertama, argumentasi atau dalil bahwa kunut subuh itu tidak ada atau kunut subuh itu tidak disunnahkan. Di sini ada hadis dari Abi Ja'far Ar-Razi an Rabi' bin Anas an Anas bin Malik anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata syahra yad'u alaihim thumma tarakahu wa amma fi subhi falam yazal yaknutu hatta faraka dunya. Hadis ini menceritakan bahwa Nabi SAW kunut 1 bulan penuh mendoakan kebinasaan kepada orang-orang musyrik yang membantai beberapa sahabat yang diutus. Kemudian Nabi tinggalkan kunut tersebut. Adapun di sholat subuh terus berlangsung kunutnya hingga Nabi berpisah dengan dunia. Nah, menurut ulama-ulama yang mengatakan kunut subuh itu tidak disunahkan, menganggap hadis ini hadis lemah. Hadis ini hadis lemah. Ini hadis diriwayatkan oleh banyak ulama. Ya, diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam kitab Musnafnya. Di jilid ketiga halaman 110 juga diriwayatkan oleh Darul Qutni di dalam Sunan di jilid kedua halaman 39. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musnafnya di jilid kedua halaman 312, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad di dalam Musnadnya di jilid 3 halaman 162, juga diriwayatkan oleh Imam Tahawi dalam kitab beliau Syarhi Ma'anil Athar di jilid 1 halaman 143, juga diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra beliau, ada 11 jilid, di jilid kedua halaman 201. Jadi hadis ini cukup banyak diriwayatkan ya tentang kunut subuh. Cuma masalahnya yang tidak berkunut subuh di kalangan para ulama menganggap hadis ini hadis lemah. Alasannya apa? Alasannya bahwa ada satu rawi periwayat hadis yang dianggap lemah. Di sini saya temukan namanya adalah Abu Ja'far Ar-Razi. Salah satu periwayat hadis tersebut dianggap lemah. Nama aslinya Isa bin Mahan Ar-Razi. Siapa yang melemahkan? Di kalangan para muhaddithun yang melemahkan rawi ini Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya mazhab Hambali gak pakai kunut karena hadis ini dianggap lemah. Laisa bi qawiyin fil hadis, kata Imam Ahmad, bahwa Abu Ja'far Ar-Razi tidak kuat sebagai periwayat yang kuat di dalam hadis. Yahya bin Ma'in juga mengatakan yaktubu hadithahu walakinnahu yukhtibu. Abu Ja'far Ar-Razi ini menulis hadis akan tetapi banyak keliru di dalam penulisan hadis. Berkata juga Amrun bin Ali bahwa Abu Ja'far Ar-Razi dha'fun, lemah. Kemudian ada yang mengatakan juga huwa sayyi'ul hifdzi, kurang bagus hafalannya. Dan masih beberapa ulama lagi seperti An-Nasai juga mengatakan laisa bil qawi, dia periwayat yang tidak kuat. Ibnu Hibban juga mengatakan demikian. Dan beberapa ulama lainnya ya, mereka mengatakan hal yang sama. Nah, ini kita harus jujur. Ulama-ulama yang saya sebutkan tadi menganggap Abu Ja'far Ar-Razi itu sebagai rawi yang lemah. Karena ada periwayat yang lemah, maka hadisnya ikut lemah. Akan tetapi ini yang disepakati oleh para ahli hadis. Tadi saya katakan bahwa Abu Ja'far Ar-Razi ini ada juga ulama-ulama yang jumlahnya banyak mengatakan dia periwayat yang kuat. Jadi sifatnya penelitian, tidak mutlak dia. Jadi tidak semua mengatakan bahwa Abu Ja'far Ar-Razi ini adalah rawi yang lemah, enggak semua. Nah, sekarang yang mengatakan bahwa beliau periwayat yang kuat, justru di sini
disebutkan ada Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan beliau periwayat yang kuat karena hadisnya sahih menurut Imam Nawawi. Imam Malik juga mengatakan beliau periwayat yang kuat. Bahkan Yahya bin Ma'in dalam satu riwayat mengatakan beliau thiqah. Abu Hatim Ar-Razi juga mengatakan beliau periwayat yang kuat. Daruqutni juga mengatakan demikian. Ini masalah khilafiyah. Yang kuat beranggapan Abu Zafar Razi itu periwayat yang kuat, mereka punya penelitian khusus juga. Yang mengatakan lemah juga punya penelitian khusus. Sisa kita memilih yang mana. Tapi kan kita ini kan sudah sejak zaman dulu kita bermadzhab Syafi'i. Ya. Lebih bijaknya kalau kita di tempat mayoritas kita gunakan hukum mayoritas. Al-'adah muhakkamah. Ya. Kebiasaan di satu tempat itu bisa dijadikan standar hukum selama kebiasaannya itu baik, apalagi yang sifatnya ibadah seperti kunut subuh. Makanya Ibnu Taimiyah sendiri dalam kitab usul fikih beliau menukilkan, padahal Ibnu Taimiyah tidak berkunut subuh karena beliau cenderung ke dalam mazhab Hambali. Beliau ceritakan di dalam kitab usul fikih beliau, dulu ada salah satu ulama bernama Al-Ghadi Abu Ya'la Al-Hambali. Datang seorang pemuda belajar kepada beliau. Mau belajar fikih. Kata Al-Ghadi Abu Ya'la, kamu tinggal di daerah mana? Disebutkan saya tinggal di daerah ini. Oh, kalau daerah itu mayoritas mazhab bukan mazhab Hambali. Kamu jangan belajar kepada saya. Kata Ghadi Abu Ya'la. Kenapa? Kalau kau belajar kepada saya mazhab Hambali, kemudian kau pulang ke daerahmu yang mereka bukan mazhab Hambali, maka akan terjadi problem di situ. Dan nanti ilmumu tidak bermanfaat. Karena tidak ada yang belajar kepadamu. Mereka punya mazhab, turun-temurun mazhab itu. Lebih layak, lebih bijak kau belajar kepada ulama yang mazhabnya sama dengan mazhab orang-orang di daerahmu. Itu cerita dinukilkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab usul fikih beliau. Nah, kemudian di sini ada hadis juga yang dijadikan dalil bahwa kunut subuh itu tidak disyariatkan, bahkan dikatakan bid'ah, ya, atau muhdats, hal yang baru diada-adakan yang di zaman Nabi tidak pernah lakukan. Nah, ini hadisnya juga ada. Jadi hadisnya ini dari Abi Malik Al-Asja'i. Abi Malik Al-Asja'i tidak berjumpa Rasul. Dia bukan sahabat, tapi generasi tabi'in. Ayahnya yang sahabat. Jadi bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku, innaka qad shallaita khalfa Rasulillah. Sesungguhnya engkau dulu pernah sholat di belakang Rasul, juga di belakang Abi Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali. Ya, kau juga sholat di belakang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Hahuna bil Kufah. Kalau dengan Sayyidina Ali di Kufah. Kau sholat di belakang Sayyidina Ali di Kufah. Nahwa min khamsi sinin, selama 5 tahun. Akanu yaknutuna. Nah, ini pertanyaannya. Akanu yaknutuna, apakah mereka semua itu berkunut? Memang riwayat yang ada nih tentang riwayatan hadis ini, ada yang menambahkan apakah mereka kunut subuh. Tapi ada juga riwayat yang tidak disebut subuh. Apakah mereka berkunut? Jadi matan hadisnya saja masih berbeda. Dalam satu riwayat ada tambahan apakah mereka kunut subuh. Tapi di banyak riwayat juga kata subuh itu tidak ada. Apakah mereka berkunut? Berarti matanya masih ada banyak perbedaan. Itu yang pertama. Ini yang dijadikan dalil. Kata ayahnya,
Wahai anakku, muhdatsun, wahai ayahku, itu hal yang baru. Jadi kunut itu hal yang baru. Ini yang dijadikan dalil atau rujukan orang yang tidak berkunut, terutama kunut subuh. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi di dalam Sunan, lahir tahun 209, wafat 279 Hijriah. Juga riwayat An-Nasa'i, lahir 215, wafat 303 Hijriah. Juga riwayat Ibnu Majah dalam Sunannya, lahir tahun 209 Hijriah. Ayahnya bernama Sa'ad bin Thariq. Sa'ad bin Thariq inilah sahabat yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang tadi hujah-hujah tentang dalil kunut subuh tidak ada. Bahkan bisa dikatakan di sini bid'ah, ya, atau muhdats. Memang ada riwayat lain juga, seperti riwayat Ibnu Umar mengatakan tidak berkunut Nabi, terutama kunut subuh. Juga ada riwayat Ummu Salamah kalau tidak salah. Cuma riwayat-riwayat itu kebanyakan lemah, sudah diteliti oleh para ahli hadis. Ya, sehingga yang kuat ini, yang populer ini yang tadi saya sebutkan. Nah, sekarang jawaban daripada argumentasi para ulama yang mengatakan kunut subuh itu tidak ada. Sekarang kita beralih kepada argumentasi para ulama yang mensunnahkan kunut subuh. Yang pertama di sini, di surat Al-Baqarah ayat 238, ini dikutip dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah, karya Syekh Muhammad Ad-Dimishqi. Allah Ta'ala berfirman, hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah kalian solat dan solat pertengahan, dan berdirilah kepada Allah dalam keadaan kunut, qanitin. Kita ketahui Imam Malik dan Imam Syafi'i menafsirkan kata solat pertengahan itu solat subuh. Kemudian lanjutan solat subuh itu dikatakan, dan solat subuh hendaklah kalian berdiri dalam keadaan kunut. Itu dijadikan dalil oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Wahtajja ashabuna bihadithi Anafin radhiyallahu taala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata syahran yad'u alaihim thumma taraka fa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraka dunya. Nah, ini hadis yang mengatakan Nabi kunut subuh, pernah kunut 1 bulan untuk mendoakan, ya, alaihim, mendoakan keburukan, kebinasaan kepada kelompok kaum musyrikin yang telah membantai sahabat Rasul, para penghafal Al-Quran. Mereka minta dikirim guru-guru yang hafal Al-Quran. Ternyata sampai dikhianati. Wajar, Allah yang suruh, bukan Nabi punya pribadi. Karena disuruh mengajar, ternyata sampai di sana mereka bukannya minta untuk belajar Islam, bahkan tidak masuk Islam, tapi sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran ini datang di tempat mereka, dibantai oleh mereka. Turunlah perintah dari Allah untuk kunut selama 1 bulan, kunut nazilah, yang isinya atau awalnya isinya adalah mendoakan kebinasaan kepada mereka. 1 bulan itu. Setelah itu Nabi lanjutkan kunut subuh sampai berpisah dengan dunia. Nah, ini dalil di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, hadis sahih. Kalau yang menolak itu hadis lemah. Dua-duanya punya dalil, dua-dua punya data. Dan ini disahihkan tadi oleh banyak ulama juga. Seperti Syekh Muhammad bin Ali Al-Balkhi mengatakan sahih, Imam Hakim mengatakan sahih, Darul Qutni mengatakan sahih, Imam Baihaqi mengatakan sahih, Imam Nawawi mengatakan sahih, Imam Malik mengatakan sahih. Banyak juga yang mengatakan sahih. Jadi imbang. Kalaupun
Perbedaan ini ada yang benar dan ada yang salah. Keduanya tidak dapat dosa. Karena sudah berusaha dengan kapasitas kemampuan ilmu mereka dan mereka layak untuk istinbat hukum. Tapi karena memang dalil yang dianggap soreh tidak ada, maka mereka tetap dapat satu pahala. Kalau benar dapat dua pahala. Sebagaimana hadis Rasul mengatakan demikian. Tapi kita yang tidak punya ilmu, kemudian kita secara mandiri mencari hukum sendiri, salah dan benarnya dosa. Kalau benar kebetulan saja tuh waktu itu benar, itu sudah dosa karena tidak menggunakan ilmu. Jadi kalau tanpa ilmu kita ijtihad hukum sendiri, sekalipun benar dianggap salah dalam syariat. Kalau orang Ternate bilang untung-untung saja, untung-untung waktu itu betul. Apalagi salahnya, benarnya saja sudah salah, sudah kena dosa, apalagi salahnya. Tapi kalau Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu, kalau salah dapat pahala mereka. Imam Nawawi dan ulama-ulama lainnya. Jelas ya? Jadi mulai hari ini jangan sibuk debat masalah kunut, ketinggalan zaman, sudah ribuan tahun lalu perdebatan itu. Cuma gak belajar, gak tahu tuh. Dan gak akan ada solusi. Mau bagaimanapun dua mazhab pakai kunut, dua mazhab tidak pakai kunut. Yahya bin Ma'in mengatakan siqat, Abu Za'far Ar-Razi, Abu Hatim juga mengatakan siqat dan sodik atau soduk, terpercaya riwayatnya. Ada hadis-hadis lainnya yang dianggap memperkuat terkait kunut sholat subuh, dan justru jumlahnya sangat banyak, dan dinyatakan hadis ini hadis yang isnaduhu hasan, sanadnya hasan. Kalau hadis hasan bisa jadi hukum. Ini dikatakan oleh Al-Awwam bin Hamzah. Dia pernah bertanya kepada Aba Utsman anil kunut, tentang kunut fi subhi, di dalam sholat subuh. Maka Abu Utsman ini menjawab bahwa kunut sholat subuh itu ba'dar ruku', sesudah ruku ada kunut. Mazhab Syafi'i itu ruku dulu bangun baru kunut. Kalau mazhab Maliki kunut dulu baru ruku. Teknisnya begitu. Ini hadis hasan. Bahkan dikatakan di sini, saya mendapatkan riwayat kunut subuh ini dari beberapa sahabat senior seperti Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Bahkan dalam satu riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib selalu kunut subuh. Ini hadis apa? Hadis hasan, riwayat Imam Al-Baihaqi. Kemudian hadis yang lainnya dari Al-Barra bin Azib menyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam kunut di sholat subuh dan maghrib. Di sini ada satu pemahaman bahwa ada di masa-masa awal itu kunut subuh dan kunut maghrib. Dia keluar dari kunut nazilah. Kalau kunut nazilah 5 waktu. Tapi kunut maghrib itu sudah terhapus hukumnya. Yang masih ada hukum kunut subuh. Ini riwayat dari Al-Barra bin Azib, sahabat Nabi. Kemudian hadis tadi dari An Abi Malik Al-Asja'i yang mengatakan atau bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya engkau sholat di belakang Rasulullah. Hadis yang tadi yang menjadi hujjah tidak kunut itu bid'ah ya. Ini dijawab oleh ulama kita. Gak main-main, yang jawab itu yang mensyarahi kitab Mishkatul Masabih, Mula Ali Qori. Wahai ayah, engkau sholat di belakang Rasul, di belakang Sayyidina Abu Bakar, di belakang Sayyidina Umar, di belakang Sayyidina Utsman, di belakang Sayyidina Ali waktu ada di Kufah selama 5 tahun. Apakah mereka kunut? Dijawab oleh ayahnya, wahai anakku, muhdatsun, kunut itu hal yang baru, bid'ah. Di sini dijawab bahwa ayah beliau yang bernama Sa'ad bin Tariq
yang mengatakan kunut subuh, dan di sini tidak disebut subuh ya, kunut. Ada riwayat lain menyebut tambahan subuh. Ini nanti diteliti lagi nih, kok bisa beda. Ada riwayat pelakunya sama, tapi isi hadisnya beda. Ada yang ada kata subuh, kunut subuh, ada yang tidak ada kata subuh. Tapi baiklah, kita terima kunut subuh lah. Karena kunut nazilah gak mungkin disalahkan. Ini dikatakan begini. Ayahnya namanya Sa'ad bin Tariq. Dalam kitab Mirqatul Mafatih, Syarhu Mishkatil Masabih, dikatakan bahwa ayahnya itu waktu ada di kota Madinah, sholat bersama Rasul, safnya paling belakang. Safnya selalu di belakang, sehingga tidak mendengar adanya kunut. Ini penjelasan di dalam kitab Syarhu Miskatil Masabih. Annahu kana fi akhiri saffi ma'a Rasulillah. Beliau berada selalu di belakang saf. Ya. Antum lihat saja di video tuh. Salat hari raya Idul Fitri. Ya kan? Kalau saf paling belakang itu banyak yang keliru tuh. Allahu Akbar, dia sudah ruku, sudah sujud, padahal itu kan di awal takbirnya 7 kali. Allahu Akbar, yang di jauh di belakang ruku, Allahu Akbar, ya, diri lagi, i'tidal, sujud. Ketika sudah sujud, imam mulai Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ya paling di belakang. Apalagi ini baru-baru datang, baru tiba di kota Madinah, bukan sahabat senior yang ada di Makkah, bukan. Baru tiba. Ya. Makanya heran, ada mengambil satu hadis ini mengatakan, sudah ini Nabi katakan muhdats bid'ah, hukum. Usul fikih, ilmu yang resmi di kalangan ulama salafan wa khalafah, dari generasi salaf sampai masa sekarang, satu pendapat sahabat belum bisa jadi hukum. Karena sahabat dengan sahabat banyak juga terjadi perbedaan pendapat. Kalau disensus pendapat sahabat sudah menjadi pendapat mayoritas dan kuat pendapat ini, baru ditetapkan sebagai hukum. Tapi kalau personality satu orang belum bisa jadi hujjah. Itu undang-undang dalam ilmu usul fikih. Atau tidak ada yang berpendapat amalan itu dilakukan, semuanya sahabat diam, itu juga jadi hukum. Namanya ijtima' atau istima'un sukutiun, kesepakatan dengan diam. Jadi diamnya mereka jadi kesepakatan. Kenapa? Kalau salah pasti ditegur. Tapi kalau semuanya diam, satu amalan dilakukan, semua sahabatnya diam, dia maksudnya jadi kesepakatan. Dalam bentuk apa? Mendiamkan. Karena tidak mungkin mereka kalau lihat sesuatu yang keliru kemudian semuanya diam, gak mungkin. Ya, jadi sahabat satu orang belum bisa jadi hujjah kecuali sudah disensus. Oh ternyata sahabat mayoritas mengatakan begini, maka jadi hujjah. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini yang dimaksud kunut tidak disebut kata fajar di situ. Dalam beberapa riwayat tidak disebut kata al-fajar, subuh, tidak disebut. Tapi yang ditanya, apakah mereka kunut? Dia katakan tidak, mereka tidak berkunut. Itu muhdats. Itu hal yang baru. Nah, dijawab di sini bahwa yang dimaksud di sini wa huwa fi ghayatil minal budi wa qila yuridu nafil kunut fi ghairi subhi wal witir. Yang dimaksud kunut selain subuh dan witir itulah bid'ah. Kunut selain subuh dan witir itulah bid'ah. Jadi pertanyaannya begini nih, wahai ayah, mereka sudah paham ada kunut subuh, ada kunut witir. Wahai ayah, apakah Rasul dan sahabat-sahabatnya itu mereka berkunut? Keduanya sudah paham kalau kunut subuh dilaksanakan, kunut witir dilaksanakan. Selain itu apakah ada kunut? Dikatakan muhdats, enggak ada. Bid'ah itu, wahai anakku. Itu dijelaskan seperti itu. Jadi menjelaskan hadis harus pakai rujukan begitu.
Kalau serampangan main hakim sendiri, wah, masing-masing orang punya penafsiran yang berbeda. Gak ada aturan dalam agama, bebas. Mereka inilah paham masalah, pokok masalah mereka paham. Jadi sudah jelas ya. Nah, ini sahabat-sahabat yang berkunut subuh nih. Ada Imam Hasan bin Ali, anaknya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali juga berkunut subuh. Abu Hurairah juga kunut subuh. Anas bin Malik juga kunut subuh. Ibnu Abbas juga kunut subuh. Itu dikutip oleh ulama Mula Alikon. Baik, itu perbedaannya. Makanya saya bilang gak akan bisa kita paksakan pendapat kita, dan gak boleh kita salahkan. Sekarang cara menyikapi perbedaan semacam ini sudah ada contoh di para ulama terdahulu, dan ada kaedah. As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wa Nadzair mengatakan la yunkaru al-mukhtalafu fih. Kalau sesama ulama punya perbedaan pendapat, gak boleh mengingkari salah satu pendapat. Dari dulu sudah beda nih di kalangan para ulama satu dengan lainnya. Kita ambil satu pendapat A, gak boleh kita salahkan pendapat B, walaupun kita amalkan yang A. Tapi yang diingkari wa innama yunkaru al-mujma' alaih. Tapi kalau mereka bersepakat dalam satu hukum, wajib diingkari. Contoh yang bersepakat, Fatihah kita baca rubah ke bahasa asing, itu kesepakatan, nggak boleh. Ya, nggak boleh dirubah. Dia harus menggunakan bahasa Arab. Kemudian dikatakan di sini dari Said Rashid Ridho, Sahib Tafsir Al-Manar, nata'awanu fi mattafaqna alaihi wa ya'dzuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Kita tolong menolong di dalam persoalan yang telah disepakati, namun kita saling memberikan toleransi jika ada perbedaan hukum di antara kita. Itu kaidah yang dibuat sangat bagus oleh Said Rashid Ridho yang menulis Tafsir Al-Manar. Walaupun ini tafsir juga masih banyak dikritik juga oleh para ulama, tapi kita kan diajarkan ambil yang baik. Selama ada kebaikan diambil, tapi yang tahu baik, yang tahu beda antara baik yang tidak baik. Kalau orang awam masih belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, makanya dia harus ikut ulama. Bagaimana saya bisa membedakan ini benar, ini salah, sedangkan pengetahuannya terbatas? Nggak bisa. Saya mau ambil yang baiknya. Kalau kau mau ambil yang baiknya, kau sudah paham secara keseluruhan masalah itu. Nah, disinilah kita disuruh mengikuti orang-orang yang alim, yang faham tentang ilmu tersebut, sehingga tidak terombang-ambing. Si A bilang ini ikut, si B bilang. Kita punya prinsip dengan ilmu. Di sini dikatakan saya ajarkan sikap yang dicontohkan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Walaupun berbeda pendapat, tapi mereka tahu ini persoalan yang sifatnya zonni, laisa qat'i, yang masih sifatnya spekulatif, dugaan, bukan kemutlakan benar 100%. Itu yang disebut ijtihad. Tadi ijma' sahabat. Ya. Imam Syafi'i diceritakan dalam kitab Adab Al-Ikhtilaf fil Islam, ditulis oleh Syekh Toha Jabir, pernah datang ke Baghdad, sholat di Masjid Jami' Abi Hanifah. Disuruh Imam Syafi'i jadi imam, sedangkan di Masjid Jami' itu murid-muridnya Abu Hanifah, dan ini sholat subuh. Kita ketahui mazhab Hanafi gak ada kunut subuh. Imam Syafi'i jadi imam. Mereka kenal nih Imam Syafi'i, alim kabir, jadi imam. Sholat Imam Syafi'i sampai selesai sholat subuh gak ada kunut. Beliau tidak melakukan kunut subuh, padahal beliau berfatwa kunut subuh sunnatun muakkadatun. Ditanya oleh muridnya, wahai imam, kenapa tadi tidak kunut subuh?
Dijawab oleh Imam Syafi'i, ukhalifuhu wa ana fi hudratihi, tidak layak saya menyelisihi Abu Hanifah sedangkan saya berada di tempatnya. Sikap. Jadi Imam Syafi'i paham, oh di sini mayoritas mazhab Hanafi. Mereka punya fatwa bahwa kunut subuh tidak ada. Dikasih kehormatan jadi imam, beliau tidak berkunut subuh. Padahal beliaulah salah satu ulama yang berpendapat kunut subuh itu sunnah. Itu sikapnya kita. Dan di zaman kita ini, kalau Imam Syafi'i kan terlalu jauh zamannya. 150 wafat 204 Hijriah. Imam Syafi'i juga berguru kepada murid-murid Abu Hanifah. Tapi kita tarik di zaman kita dah. Beberapa puluh tahun yang lalu. Ulama Indonesia yang satu waktu itu menjabat sebagai pimpinan Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Dr. Idham Khalil, bersama pimpinan organisasi Muhammadiyah di waktu itu, Prof. Dr. Buya Hamka. Buya Hamka awal-awal ini sholat subuh gak pakai kunut. Ada kil mengatakan di akhir-akhir beliau berkunut. Wallahu alam. Tapi waktu masih menjabat sebagai pimpinan Muhammadiyah, beliau tidak berkunut subuh. Berbeda dengan Kiai Haji Idham. Beliau Nahdlatul Ulama, kunut subuh. Berangkat dalam satu waktu melaksanakan ibadah haji, naik kapal bersama. Tibalah waktu sholat, mereka sholat berjamaah di kapal, bergantian. Diatur jadwal, Buya Hamka jadi imam pada jadwal tertentu, kemudian diganti lagi Kiai Idham. Ternyata ketika Kiai Idham jadi imam, yang biasanya kunut subuh, beliau tidak kunut subuh. Makmumnya di belakang ada Buya Hamka dan murid-muridnya. Sebaliknya ketika jadwal yang menjadi imam Buya Hamka, sholat subuhnya beliau pakai kunut. Karena di belakangnya ada Kiai Idham dengan murid-muridnya. Nah ini kan orang berilmu. Ilmunya luas. Ya. Abu Ya Said Maliki mengatakan, orang yang man qalla ufuquhu kafura inkaruhu au kama qala. Atau man ittasa'a ufuquhu qalla inkaruhu 'alan nas. Abu Ya Profesor Dr. As-Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan, orang kalau wawasannya luas sangat jarang mengingkari orang lain. Tapi karena sempit, dia langsung mudah menyalahkan, ini salah, ini salah, ini salah. Tapi kalau cakrawala berpikirnya luas, itu sangat jarang sekali dia menyalahkan. Kenapa? Karena dia tahu, oh ini ada pendapat ini, ada pendapat ini. Ya, sebagaimana Buya Hamka dengan Kiai Idham, sebagaimana Imam Syafi'i, sebagaimana dengan Imam Malik dan seterusnya. Nah, Imam Syafi'i mengatakan di sini, terakhir saya tutup, ini pernyataan Hadratus Syekh Hashim Ash'ari dalam kitabnya At-Tibyan. Imam Syafi'i ketika disuruh jadi imam sholat subuh di Masjid Jami' Abi Hanifah tidak berkunut, bahkan tidak pakai sujud sahwi, tidak berkunut dan tidak pakai sujud sahwi. Luar biasanya lagi, beliau selama 7 hari di sana, setiap hari ziarah ke kuburannya Abi Hanifah. Beliau khatamkan beberapa surat, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Abi Hanifah. Selama 7 hari beliau ziarah ke kuburannya Abu Hanifah. Kemudian beliau katakan di sini bahwa binadmi kunuti fi sholati subhi fataraktuhu ta'adduban ma'ahu. Dalam satu makalah beliau, saya selama jadi imam sholat subuh di Masjid Jami'nya Abu Hanifah, saya tidak berkunut subuh. Kenapa? Karena saya tahu bahwa Abu Hanifah tidak menganjurkan kunut subuh, dan saya lakukan itu, saya tinggalkan kunut subuh karena saya beradab kepada Abi Hanifah. Walau bagaimanapun Abi Hanifah adalah kenal gurunya Imam Syafi'i, walaupun tidak ketemu secara langsung, tapi lewat murid-muridnya Abu Hanifah.
Nah, ini beberapa penjelasan terkait masalah kunut subuh. Saya rasa kayaknya sudah cukup jelas ya, wadih. Mudah-mudahan ini ya gak usah lagi sibuk-sibuk debat-debat kunut subuh. Yang perlu kita pikirkan itu sholat subuh diterima sama Allah dan bisa melaksanakan sholat subuh. Itu yang paling penting. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la minna syakila mahruma subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.